Halo semua, berjumpa lagi dengan Bu Nini. Pada kesempatan kali ini, Bu Nini akan membahas materi kelas 12 SMA, yaitu kaidah pencacahan. Pada video ini yang dibahas adalah bagian pertamanya, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan filling slot. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita belajar dan jangan lupa berdoa. Oke, submateri yang akan dibahas pada video ini adalah untuk yang pertama mengenai definisi kaidah pencacahan, untuk yang kedua yaitu aturan penjumlahan, untuk yang ketiga aturan perkalian, dan yang keempat mengenai filling slot. Sedangkan untuk materi permutasi dan materi kombinasi akan dibahas di next video. Submateri yang pertama adalah definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah aturan yang menentukan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Materi selanjutnya adalah aturan penjumlahan. Jika diketahui kejadian pertama mempunyai N1 hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N2 hasil yang mungkin, jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah N1 ditambah dengan N2. Nah, di sini kejadiannya itu harus terjadi salah satu. Jadi tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jika kejadian lebih dari 2, maka banyaknya hasil yang mungkin bisa dituliskan dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah N4 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh aturan penjumlahan. Andi mempunyai 5 kemeja dan 6 kaos. Pada saat berpergian, Andi memakai salah satu dari kemeja atau kaos yang dimilikinya. Ada berapa pilihan kemeja atau kaos yang dapat dipakai Andi? Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan aturan penjumlahan. Mengapa? Karena dalam satu waktu tidak memungkinkan Andi untuk memakai kemeja ataupun kaos sekaligus. Jadi, dalam kejadian ini hanya ada salah satu kejadian yang bisa terjadi. Sehingga penyelesaiannya, oleh karena Andi hanya dapat memakai salah satu dari kemeja atau kaosnya, maka banyak pilihan yang dapat dipakai Andi adalah 5 ditambah 6, yaitu 11 pilihan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu aturan perkalian. Diketahui kejadian pertama mempunyai N1 hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N2 hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka banyaknya hasil yang mungkin adalah N1 dikalikan dengan N2. Dalam hal ini, terdapat 2 kejadian, dan 2 kejadian tersebut terjadi secara bersamaan di waktu yang sama. Namun, jika kejadian lebih dari 2, maka banyaknya hasil yang mungkin terjadi bisa dituliskan N1 dikalikan N2 dikalikan N3 dikalikan N4 dikalikan sampai seterusnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Andi mempunyai 2 kemeja dan 4 celana. Pada saat akan berpergian, Andi memakai kemeja dan celana yang dimilikinya.
Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Andi? Pada kasus ini, kita menggunakan aturan perkalian. Ada yang tahu mengapa? Karena dalam kasus ini terdapat dua kejadian, yaitu Andi memakai celana dan Andi memakai kemeja di waktu yang sama. Tidak mungkin bahwa ketika berpergian, Andi hanya memakai kemeja saja tanpa celana, atau memakai celana saja tanpa kemeja. Sehingga, dua kejadian ini terjadi secara bersama-sama di waktu yang sama. Kemeja yang dimiliki Andi kita misalkan kemeja A dan kemeja B. Sedangkan celana yang dimiliki Andi kita misalkan celana A, celana B, celana C, dan celana D. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Andi? Kita pasangkan yaitu kemeja A dengan celana A. Yang kedua, kemeja A dengan celana B. Yang ketiga, kemeja A dengan celana C. Dan yang keempat, bisa juga kemeja A dengan celana D. Sekarang gantian, kita pasangkan untuk yang kemeja B dengan celana A. Lalu kemeja B dengan celana B, kemeja B dengan celana C, dan yang terakhir kemeja B dengan celana D. Sehingga di sini kita tahu bahwa pilihan yang dapat dipakai Andi adalah 8 pilihan, atau bisa menggunakan cara karena Andi harus memakai keduanya yaitu kemeja dan celana, maka banyaknya pilihan yang dipakai Andi yaitu 2 dikalikan dengan 4, 8 pilihan. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan mempelajari filling slot. Filling slot merupakan aturan perkalian yang menggunakan pengisian tempat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Dari angka 1, 2, 3, 4 akan dibentuk bilangan ratusan. A. Tentukan banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk. B. Tentukan banyak bilangan ratusan yang terdiri atas bilangan berbeda yang dapat dibentuk. Perhatikan solusinya biar kita lebih mudah untuk memahami. Untuk solusi yang A, kita akan menentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibentuk. Karena tidak ada keterangan terdiri atas bilangan yang berbeda, maka angka-angka yang dipakai boleh berulang. Nah, dalam bilangan ratusan terdapat 3 nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk yang pertama, yaitu ratusan, angka-angka yang dapat menempati nilai ratusan yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 angka. Selanjutnya, angka-angka yang dapat menempati nilai puluhan juga sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Sehingga ada 4 angka. Begitu pula dengan angka-angka yang dapat menempati nilai satuan, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 angka. Nah, sehingga banyaknya bilangan ratusan yang dapat terbentuk adalah 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sama dengan 64 bilangan. Selanjutnya perhatikan untuk solusi yang B. Karena kita mau menentukan banyaknya bilangan ratusan dari bilangan yang berbeda, maka angka-angka yang dipakai tidak boleh berulang. Artinya, kalau sudah dipakai di nilai ratusan, maka tidak bisa dipakai pada nilai puluhan maupun satuan. Dalam bilangan ratusan, terdapat 3 nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk yang pertama, yaitu ratusan. Angka-angka yang dapat menempati nilai ratusan, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 cara. Lalu kita menentukan angka-angka yang dapat menempati nilai puluhan. Karena sudah 1 angka terpakai pada nilai ratusan, jadi misalnya angka 1 dipakai untuk nilai ratusan, maka
Angka-angka yang bisa menempati nilai puluhan yaitu 2, 3, dan 4. Atau semisal angka 2 yang menempati nilai ratusan, maka angka yang tersedia untuk nilai puluhan yaitu 1, 3, dan 4. Sehingga bisa dikatakan, berapapun angka yang menempati ratusan, terdapat 3 angka yang bisa untuk mengisi nilai puluhan. Ya. Selanjutnya, angka-angka yang dapat mengisi nilai satuan yaitu ada 2 cara. Nah, di sini misalkan 1 dan 2 mengisi nilai satuan. Artinya, misalkan angka 3 masuk ke ratusan, kemudian angka 4 masuk ke puluhan, sehingga angka 1 dan angka 2 inilah merupakan angka yang tersisa yang bisa masuk ke angka satuan. Masih ada banyak lagi contohnya. Misalkan 1 dan 3 bisa masuk ke satuan. Itu artinya misalkan angka 2 masuk ke ratusan dan angka 4 masuk ke puluhan. Sehingga bisa dikatakan dari 4 angka yang tersedia, karena 1 angka sudah masuk ratusan dan 1 angka masuk puluhan, sehingga tersisa 2 angka yang bisa masuk ke nilai satuan. Nah, hal ini banyaknya bilangan ratusan yang terdiri atas bilangan yang berbeda yang dapat dibentuk, yaitu 4 dikali 3 dikalikan 2 sama dengan 20. Apakah bisa dipahami? Untuk selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal yang lainnya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan A. Banyak bilangan ribuan ganjil yang dapat dibentuk. B. Banyak bilangan ribuan ganjil yang terdiri atas bilangan berbeda yang dapat dibentuk. Oke, perhatikan solusinya agar kita lebih mudah untuk memahami. Untuk solusi yang A, kita akan menentukan banyaknya bilangan ribuan ganjil yang dapat dibentuk. Dalam bilangan ribuan terdapat 4 nilai tempat, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena bilangan ganjil, maka yang diisi pertama kali adalah satuannya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, yang ganjil itu adalah 1 dan 3. Sehingga ada 2 cara untuk mengisi nilai satuan. Selanjutnya, angka yang dapat mengisi nilai ribuan itu adalah 1, 2, 3, 4. 0 tidak bisa, karena 0 tidak dapat ditempatkan di awal. Jadi, ada 4 cara untuk mengisi nilai ribuan. Lalu, angka yang dapat mengisi nilai ratusan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, ada 5 cara. Begitu pula angka yang dapat mengisi nilai puluhan, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, ada 5 cara untuk mengisi nilai puluhan. Sehingga banyaknya bilangan ribuan ganjil yang dapat dibentuk yaitu 4 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 2 sama dengan 200 bilangan. Selanjutnya perhatikan solusi yang B. Kita akan menentukan banyaknya bilangan ribuan ganjil yang terdiri dari bilangan berbeda. Dalam bilangan ribuan terdapat 4 nilai tempat, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena bilangan ganjil, maka yang diisi pertama kali adalah satuannya. Dalam angka 0, 1, 2, 3, 4, yang ganjil adalah angka 1 dan 3. Sehingga ada 2 cara untuk mengisi nilai satuan. Selanjutnya, angka yang dapat mengisi nilai ribuan adalah 1, 2, 3, 4. Namun, angka yang kita pakai harus berbeda, sehingga apabila angka 1 sudah diisikan ke nilai satuan nih ya, maka yang tersedia yaitu 2, 3, 4. Dan jika misalkan angka 3 yang diisikan ke nilai satuan,
maka yang tersedia di nilai ribuan yaitu 124. Hal ini artinya dari 4 angka yang tersedia, hanya 3 angka yang bisa diisikan ke nilai ribuan. Karena salah satu angka ganjil sudah diisikan ke nilai satuan. Oke, selanjutnya angka yang dapat diisikan ke nilai ratusan. Seharusnya 0, 1, 2, 3, 4 itu bisa masuk ke nilai ratusan. Tetapi kembali lagi, karena kita memilih bilangan yang berbeda, maka misalkan satu angka sudah terisi ke satuan, satu angka sudah terisi ke ribuan. Nah, misalkan angka 1 masuk ke satuan, angka 2-nya masuk ke ribuan. Jadi yang tersedia yaitu 034 yang bisa masuk ke ratusan. Jadi ada 3 cara, itu hanya ilustrasi saja ya. Kemudian, angka yang bisa mengisi ke nilai puluhan. Oke, seharusnya 0, 1, 2, 3, 4 itu bisa masuk ke nilai puluhan. Dengan cara yang sama, karena kita memilih bilangan-bilangan yang berbeda, dari 5 angka yang tersedia ini sudah berkurang 3 angka, yaitu angka 1, misalkan angka 1 dimasukkan ke satuan, angka 2 kita masukkan ke ribuan, angka 3 kita masukkan ke ratusan, sehingga yang tersedia di nilai puluhan yaitu 0 dan 4. Itu hanya ilustrasi saja, jadi ada 2 cara. Nah, seperti itu. Sehingga diperoleh banyaknya bilangan ribuan ganjil yang terdiri atas bilangan berbeda yang dapat dibentuk yaitu 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2. Ada 36 bilangan. Bagaimana? Apakah mudah dipahami? Oke semua, itulah video pembahasan mengenai kaidah pencacahan pada bagian pertama. Nah, untuk video selanjutnya, Bu Nini akan membahas materi tentang permutasi dan kombinasi. So, stay tune ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan terima kasih karena sudah menonton. Bye!